Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengisi, memenuhi hati para walinya dengan kasih sayangnya dan mengistimewakan jiwa mereka dengan memperhatikan kebesarannya dan mempersiapkan sir atau rahasia mereka untuk menerima bahan ma'rifatnya, mengenal padanya. Maka hati nurani mereka merasa bersukaria dalam kebun ma'rifatnya, dan roh mereka bersuka-suka di alam malakutnya, sedang sir mereka berenang di lautan Jabarut. Maka keluar dari alam pikiran mereka berbagai permata ilmu, dan dari lidah mereka mutiara hikmat pengertian. Maha suci Allah yang memilih mereka untuk mendekat padanya dan mengutamakan mereka dengan kasih sayangnya. Maka terbagi antara salik dan majedud, dan mencintai dengan yang dicintai. Mereka tenggelam dalam cinta zatnya dan timbul kembali karena memperhatikan sifatnya. Kemudian solawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad, sumber dari semua ilmu dan nur, bibit dari semua ma'rifat dan sir. Dan semoga Allah ridho pada keluarga dan sahabatnya yang tetap taat mengikuti jejaknya. Amin. Amma ba'du. Adapun dalam segala masa maka ilmu tasawuf yang dahulunya atau hakikatnya ilmu tauhid untuk mengenal Allah, maka termasuk semulia-mulia ilmu terbesar dan tertinggi, sebab ia sebagai intisari daripada syariat, bahkan menjadi sendi yang utama dalam agama Islam. Sebab Allah telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menjadikan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengenal aku. Karena pengertian ilmu tauhid telah berubah nama menjadi ilmu kalam, ilmu filsafat yang sama sekali seolah-olah tidak ada hubungannya dengan akhlak dan amal usaha, maka timbul nama ilmu tauhid yang dijernihkan kembali dari sumber yang semula diajarkan dan dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Sebab dari ilmu inilah akan dapat memancar nur hakikat, sehingga dapat menilai semua soal hidup dan penghidupan ini dengan tuntunan Allah dan pelaksanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedang kitab Al-Hikam yang disusun oleh Abdul Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdul bin Ahmad bin Isa bin Al-Husain bin Ato Allah alias dari satu-satunya kitab yang sangat mantap ajaran tauhidnya, sehingga tampak benar bahwa ia berupa ilmu laduni dan rahasia kudus. Adapun definisi ilmu tasawuf tauhid, Al-Junaid berkata, yang pertama, mengenai Allah, sehingga antaramu dengan Allah tidak ada perantara, hubungan dengan Allah tanpa perantara. Yang kedua, melakukan semua akhlak yang baik menurut sunnatur Rasul dan meninggalkan semua akhlak yang rendah. Yang ketiga, melepas hawa nafsu menurut kehendak Allah. Yang keempat, merasa tiada memiliki apapun juga tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Allah. Adapun caranya, yaitu mengenal asma Allah dengan penuh keyakinan, sehingga menyadari sifat-sifat dan af'al Allah di alam semesta ini. Adapun gurunya maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan dari tuntunan wahyu dan melaksanakannya lahir batin sehingga diikuti oleh para sahabat-sahabat radhiyallahu an. Adapun manfaatnya mendidik hati sehingga mengenal zat Allah, sehingga berbuah kelapangan dada dan bersih hati dan berbudi pekerti yang luhur menghadapi semua makhluk. Abul Hasan As-Sayyidri radhiyallahu an berkata, perjalanan kami terdiri di atas 5, takwa pada Allah lahir batin dalam pribadi sendiri atau di muka umum, mengikuti sunatur Rasul dalam semua kata dan perbuatan, mengabaikan semua makhluk dalam kesukaan atau kebencian mereka, yakni tidak menghiraukan apakah mereka suka atau benci.
Yang keempat, rela ridho menurut hukum Allah, ringan atau berat. Yang kelima, kembali kepada Allah dalam suka dan duka. Maka untuk melaksanakan takwa harus berlaku waro, menjauh dari semua yang makruh, syubhat dan haram, dan tetap istiqomah dalam mentaati semua perintah, yakni tetap tabah, tidak berubah. Dan untuk melaksanakan sunnatul Rasul harus selalu waspada dan melakukan budi pekerti yang baik atau luhur. Dan untuk melaksanakan tidak hirau pada makhluk dengan sabar dan tawakal, berserah diri pada Allah Ta'ala. Dan untuk melaksanakan rela ridho pada Allah dengan terima qanaah, tidak rakus dan menyerah. Dan untuk melaksanakan kembali kepada Allah dalam suka duka dengan bersyukur dalam suka dan berlindung kepadanya dalam duka. Dan semua ini berpokok pada 5, semangat yang tinggi dan berhati-hati dari yang haram atau menjaga kehormatan, baik dalam berkhidmat sebagai hamba, melaksanakan kewajiban, menghargai, menjunjung tinggi nikmat. Maka siapa yang tinggi semangat pasti naik tingkat derajatnya, dan siapa yang meninggalkan larangan yang diharamkan Allah, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Dan siapa yang benar dalam taatnya pasti mencapai tujuan kebesarannya, kemuliaannya. Dan siapa yang melaksanakan tugas kewajibannya dengan baik, maka bahagialah hidupnya. Dan siapa yang menjunjung nikmat berarti mensyukuri dan selalu akan menerima tambahan nikmat yang lebih besar. Abul Hasan As-Sayyadzili radhiyallahu an berkata, Aku dipesan oleh guruku Abdus Salam bin Masih radhiyallahu an, jangan Anda melangkahkan kaki kecuali untuk sesuatu yang dapat mencapai keridhaan Allah, dan jangan duduk di majelis kecuali yang aman dari murka Allah, yakni yang bukan maksiat, dan jangan bersahabat kecuali kepada orang yang dapat membantu berbuat taat kepada Allah, dan jangan memilih sahabat karib kecuali orang yang menambah keyakinanmu terhadap Allah. Sedang yang sedemikian ini kini sangat jarang didapat. Shadaqallahul azim. Demikianlah yang saya sampaikan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.